Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Aksara Agro and Farm, kali ini di kandang Aksara terkait topik kali ini teman-teman. Jadi meskipun Aksara ini baru pemula untuk ternak kambing, tapi kami mencoba sejak dini untuk tertib administrasi ya bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang itu untuk kepentingan kami nantinya, agar tujuannya apa teman-teman? Tujuan utamanya itu agar tidak terjadi inbreeding atau kawin sedarah teman-teman. Nah, pada episode sebelumnya telah kami ceritakan apa keuntungan dan kerugian dari perkawinan kambing sedarah atau inbreeding. Ini juga berlaku untuk sapi, domba, dan hewan ternak yang lain teman-teman. Nah, oleh karena itu kami ingin menunjukkan cara kami mencatat. Ya, mungkin teman-teman mempunyai cara pencatatan yang lebih canggih, lebih komplit, tapi ini cara kami memulai untuk ternak kambing teman-teman. Nah, saat ini memang ada sekitar 7 indukan dan 1 pejantan. Bagi teman-teman yang baru menonton Aksara di video ternak kambing perah, kami menceritakan kembali bahwasanya dari ke-7 indukan itu, 5 indukan awal itu kami ambil dari farm yang berada di Berbah, Sleman. Nah, pada saat saya mengambil indukan kelima indukan itu, saya memang meminta kepada pemilik farm tersebut ada 2 syarat. Yang pertama, sudah di sana itu sudah laktasi 2. Jadi yang masuk ke sini itu minimal itu laktasi 2 atau kalau bisa laktasi 3. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar indukan itu sudah cukup telaten dalam nanti merawat anaknya sendiri. Beda halnya kalau saya membeli dere atau betina yang belum pernah melahirkan, itu nantinya pada saat masuk di kandang Aksara, kami sedikit kerepotan saat dere-dere ini nanti melahirkan cempe atau anak kambingnya. Nah, itu syarat dari saya yang pertama kepada owner farm tersebut. Yang kedua, kami minta tolong ke pemilik farm tersebut agar kelima indukan tersebut pada saat laktasi pertama dan kedua itu beranak minimal 2. Nah, dari recording beliau bisa menyediakan, dan akhirnya langsung saja ini saya ceritakan dari apa yang coba saya catat di papan tulis ini yang sederhana. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2021 kelima indukan tersebut masuk ke kandang kami, dan pada saat di sana itu memang kami waktu itu ditawari memilih kawin dengan pejantan Anglo atau Sanen. Nah, waktu itu saya memilih untuk dikawinkan dengan pejantan Anglo teman-teman. Nah, sebelum saya menunjukkan tentang hasil peranakan cempenya, apakah bisa berhasil masing-masing indukan dari kelima itu beranak 2 atau berapa, saya akan menceritakan dulu tentang kronologinya ya teman-teman. Nah, sementara satu pejantan Sapera ini yang standby di kandang Aksara ini statusnya untuk pemacak atau memang pejantan di kandang kami untuk betina yang memang barangkali ada yang gagal kawin di farm yang berada di Berbah, Sleman. Dan untuk pejantan yang di luar 5 indukan tersebut. Nah, untuk pencatatan detailnya seperti ini teman-teman cara kami. Nah, jadi di sana itu memang sudah diberikan ear-tag atau nomor yang nomor identitas di telinga. Waktu itu kami beli 5 indukan dengan ear-tag 111, 116, 104, 110 sampai 112 ini teman-teman. Nah, ini tanggal kawinnya 20 September, 21, 23, dan 23 September. Nah, dari kelima indukan ini, itu hanya 1 yang laktasi 2. Artinya, laktasi 2 ini bunting yang di kandang kami, sementara kawinnya di kandang sana teman-teman. Artinya, indukan 104 ini, saat kami ambil atau saat kami beli, kondisinya bunting yang kedua atau laktasi kedua. Nah, seperti itu. Kalau laktasi 3 artinya indukan 116 ini pada saat saya beli posisinya bunting yang ketiga. Nah,
Sementara untuk indukan PE dan 2 cempe yang lain itu akan kami tunjukkan secara terpisah ya teman-teman. Nah, dari kelima indukan yang kami beli di farm yang di Berbah itu, Berbah Sleman, itu ada satu untuk Irtek nomor 110 itu gagal bunting. Sehingga waktu itu kami kawinkan dengan pejantan kami yang namanya Sabrang pada tanggal 4 Februari 2022. Nah, sementara untuk keempat indukan yang lain, alhamdulillah itu melahirkan di kandang kami itu pertama di 10 Februari, 13 Februari, dan 2 indukan di tanggal 15 Februari teman-teman. Ini bersamaan antara yang indukan 116 dengan indukan 112 teman-teman. Nah, bagaimana dengan hasil jumlah cempe atau anak kambing yang lahir di kandang Aksara? Dengan seperti yang di awal kami cerita bahwasanya kami meminta syarat pertama itu laktasi 2 atau 3 di kandang kami. Yang kedua, syaratnya pada saat laktasi pertama kedua di sana atau pada saat melahirkan anak kambing di sana, itu sejarah kambing-kambing ini tuh melahirkan lebih dari 1. Nah, seperti ini teman-teman. Yang lahir pertama itu kan 104 indukan. Alhamdulillah itu 2 cempe teman-teman. Jantan dan betina. Nah, ini dari pejantan Anglo. Nah, kemudian yang kedua lahir tanggal 13, indukan nomor 111. Alhamdulillah juga 2 cempe teman-teman. Begitu pula untuk 116 dan 112, ini dua-duanya juga melahirkan alhamdulillah 2 cempe. Kalau terkait jenis kelamin, jantan dan betina, itu tetap kita syukuri alhamdulillah. Dari total 4 indukan ini, itu totalnya 8 cempe, 8 anak kambing dengan rincian 6 jantan, 2 betina. Seperti itu dari pencatatan kami yang sangat sederhana ini. Nah, pencatatan kami yang lain, saya awali di papan tulis ini, lalu akan saya tunjukkan di kandang. Ada ini betina PE. Ini kemarin pada saat di kandang ini sudah kawin dengan Sabrang juga, pejantan Sapera kami. Kawin tanggal 6 Februari teman-teman. Maaf teman-teman, tadi kita jeda karena ada azan asar ya teman-teman. Kemudian dari 8 cempe atau anak kambing yang rinciannya 6 betina, 6 jantan dan 2 betina, itu akan kami tunjukkan per kotakan satu-satunya. Nah, ini ada 2 cempe itu teman-teman. Lagi dibersihkan diolesi dengan minyak goreng di dekat tempat keluar kotorannya agar tujuannya tidak dihinggapi oleh lalat teman-teman. Itu penting dikontrol. Jadi lalat itu tidak mau nempel, tidak mau mengganggu ke anak kambing teman-teman. Nah, ini yang saya bilang di Aksara hanya standby 1 pejantan Sapera. Makanya pada saat ini di beda farm ya. Kalau ini kami ambilnya di daerah Jogja Utara. Kalau yang indukan dengan di farm Berbah itu dengan pejantan Anglo teman-teman. Itu yang pertama, indukan pertama. Nah, lalu untuk indukan kedua, ini juga menghasilkan 2 cempe teman-teman. Nah, di sini ada 2 cempe teman-teman. Nah, irteknya kan di telinga ini teman-teman. Nah, lalu ini juga 2 itu teman-teman di ujung. Ada 2. Ada 2 di sana teman-teman. Nah, lalu ini juga ada 2 teman-teman. 1. Lalu ini yang kedua teman-teman. Nah, jadi secara fisik memang saya tidak terlalu melihat. Yang penting fisik badannya bagus, putingnya bagus, dan dia sudah laktasi. Di sini laktasi minimal laktasi 2. Syukur-syukur tadi ada 4 yang laktasi 3, dan kebetulan dari laktasi 1-2 sebelumnya di kandang sana itu memang melahirkan cempe 2 teman-teman. Dan terbukti di sini alhamdulillah wa syukurillah cempenya terlahir 2 untuk 1 indukan teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan 1 indukan yang gagal bunting. Ini kami kawinkan dengan Sabrang pejantan Sapera itu tanggal 4 Februari kemarin teman-teman. Nah, kemudian ini cempe dari Jawa Randu. Indukan betinanya 2,5 liter waktu melahirkan dia ini. Makanya saya tertarik untuk mengambil Jawa Randu ini sebagai pabrik cempe nantinya, dikawinkan dengan pejantan Sapera itu teman-teman. Nah, lalu ini memang kalau teman-teman sudah tahu, bagi yang sudah paham,
Ini alhamdulillah kualitas cempe ini cukup bagus ya, dilihat dari profil telinganya, mukanya, dan badannya. Ini masih usia 5 bulan ini teman-teman. Yang ini 5 bulan. Kalau yang Jawa Rando ini udah 7 bulan teman-teman. Nah nantinya ini kami kawinkan semuanya dengan sabrang sapera. Nah sementara ini indukan PE yang kemarin ada 2 cempe pejantan semua ini sudah birahi lagi di usia cempe sekitar 2 bulan. Dan ini saat pada tanggal 6 Februari sudah dikawinkan dengan pejantan sabrang teman-teman. Akhirnya nanti di sini kami bisa menghasilkan peranakan yang darah jantannya bapaknya itu sudah ras perah teman-teman. Nah, apa program kami selanjutnya dari hasil kami mendapatkan 6 cempe jantan dan 2 cempe betina, itu akan kami jelaskan lebih lanjut pada episode video selanjutnya di Aksara Agro and Farm kali ini. Dan terkait saat ini kami mentreatment kandang untuk cempe hanya sebatas ini, kami alasi dengan jerami, lalu akan kami ganti secara berkala, itu agar lebih bersih teman-teman. Nah, untuk stok jerami penggantinya sudah kami siapkan di sini, di mana kotakan ini untuk kotakan indukan yang kemarin melahirkan paling di sini sekitar hanya 3 hari sebelum pindah kembali lagi ke kandang panggung. Lalu kami juga nanti akan membuat kandang semi umbaran di tengah sini teman-teman. Nah, akan kami buat semi umbaran karena itu untuk kesehatan cempe atau anak kambing agar bisa beraktivitas lebih leluasa. Simak terus pada episode selanjutnya karena kami akan menceritakan, membeberkan strategi kami dan bagaimana agar ternak kami itu bisa lebih cepat berkembang dari awalnya beranak 6 cempe jantan dengan 2 cempe betina yang hanya memakan waktu masuk kandang kami itu 1 Oktober dan lahir di kandang sini itu mulai tanggal 10 Februari. Jadi dari 1 Oktober, November, Desember, Januari, Februari hanya sekitar 4,5 bulan. Dari 5 indukan itu dari 4 indukan alhamdulillah melahirkan 8 anak kambing teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.